Siap, Kemenku, saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada Wardaya College. Semoga menjadi college yang top, keren, dan pasti bisa mengedukasi anak-anak muda saat ini dan bisa memberikan sumbangsi ke negara Indonesia. Siap, Kemenku, saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada Wardaya College. Semoga menjadi college yang top, keren, dan pasti bisa mengedukasi anak-anak muda saat ini dan bisa memberikan sumbangsi ke negara Indonesia. Halo semuanya, selamat sore. Tes, apakah suara saya terdengar dengan jelas nggak, Bu Is? Terdengar dengan jelas, Pak Badrus. Oke, baik, terima kasih. Halo semuanya, saya ulangi lagi, selamat sore yang menyempatkan waktunya buat hadir, Bapak Ibu, teman-teman, adik-adik sekalian ya, menyempatkan waktunya untuk hadir pada info session gitu ya, info session mengenai Indonesia Regional Competition IRC 2022. Di sini saya Badrus Syamsi akan membawa atau menyampaikan mengenai informasi tentang IRC ini. Di sini saya juga ditemani oleh Bu Iis Liana. Halo Ibu, ada Bu ya, Bu Iis. Halo Pak. Oke, sip, aman. Baik, biar nggak lama-lama, saya mulai saja mengenai IRC ini. Jadi Indonesia Regional Competition atau IRC disebutnya, disingkatnya gitu ya, merupakan kompetisi yang diadakan oleh Wardaya College. Nah, kompetisi ini terbagi menjadi dua kategori. Jadi ada kompetisi mata pelajaran matematika, fisika, kimia, dan biologi. Terus
Kompetisi yang kedua adalah kompetisi ide bisnis. Ya. Nah, penyelenggaraan kompetisi mata pelajaran ini, yaitu matematika, fisika, kimia, dan biologi, itu bakal terbagi menjadi 2 regional, ya, yaitu Indonesia bagian barat atau regional barat, dan Indonesia tengah dan timur atau regional tengah dan timur. Nah, pembagian regional ini mengacu pada pembagian zona waktu. Indonesia waktu Indonesia bagian barat ya berarti regional barat, sedangkan yang menggunakan zona waktu Indonesia bagian tengah dan timur maka masuk ke regional bagian tengah dan timur. Berbeda halnya dengan kompetisi mata pelajaran, kalau ide bisnis itu diadakan tanpa mengenal pembagian regional. Jadi kalau untuk kompetisi ide bisnis itu berlaku seluruh Indonesia, nggak ada pembagian regional. Ya, dengan ini, dengan diadakan lomba ini, diharapkan, gitu ya, World College mengharapkan siswa-siswi Indonesia bagian barat dan timur semangat dalam berkompetisi dan memupuk kepercayaan diri mereka untuk berkompetisi dalam skala nasional maupun internasional nantinya. Nah, pembagian daerah kurang lebih seperti ini kalau masih bingung. Jadi Indonesia bagian barat diantaranya ada Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Selatan, Riau, Kepulauan Riau, dan seterusnya. Dia termasuk Indonesia bagian barat. Sedangkan yang provinsinya di Papua, Papua Barat, NTT, dan seterusnya itu masuk wilayah atau regional Indonesia Tengah dan Timur. Nah, timeline kompetisi mata pelajaran ini, ya, timelinenya pertama dimulai dari pendaftaran, dibuka mulai tanggal 17 Februari sampai 11 Mei 2022. Proses pendaftarannya. Gimana cara mendaftarnya? Cara mendaftarnya bisa langsung mengunjungi web irc.wardayaonline.com. Nah, kurang lebih seperti ini tampilannya. Ya. Jadi untuk mendaftar langsung pergi ke pojok kanan di sini. Ya, pojok kanan di sini. Kalau dibuka dari HP itu tinggal lihat menunya dulu. Nah, di situ ada pilihan menu register. Jadi kalau diklik, nah di sini akan muncul kira-kira mau ikut lomba atau kompetisi yang bagian mana, gitu ya. Mau pendaftaran secara pribadi itu berarti mendaftarnya per orang. Mendaftarnya per orang. Ya. Sedangkan kalau sekolah itu misalnya mau daftar ramean dari sekolah, misalnya dari sekolah tertentu pengen mendaftarkan siswanya gitu ramean boleh di sini. Sedangkan bisnis yang ini, contoh misalnya saya klik di sini. Nah, ketika diklik teman-teman tinggal melengkapi nama emailnya, kelasnya kelas berapa gitu ya, 7, 8, 9, 10, 11, 12, kemudian nomor HP, pelajaran lomba yang diikuti, sekolahnya, dan regionalnya. Ya, tinggal diisi, nanti diklik lanjut pembayaran. Misalnya contoh, setelah ini apa sih menunya gitu ya. Saya isi sembarang di sini, nah, terus misalnya kemudian saya masukin gini, contoh saya kelas 10, nomor HP misalnya begini, pelajaran yang pengen saya ikuti misalnya matematika, sekolahnya tinggal masukkan SMA berapa, regionalnya misalnya masuk regional barat. Nah, dengan mengisi biodata ini, jadi dengan mengisi form ini Anda sudah menyetujui bahwa data Anda akan direkam oleh World College. Artinya data teman-teman ya kita ambil gitu ya. Tinggal checklist, lanjut pembayaran. Nah, udah deh. Lanjut pembayaran di sini berarti kalau untuk lomba sains itu biayanya kira-kira 50.000 gitu ya. Dia tinggal tekan lanjut, maka nanti pilih aja langsung mau pakai e-wallet atau transfer bank. Misal pakai e-wallet, udah tinggal di scan, bayar sekarang, nanti akan di scan ya. Scan misalnya saya sudah membayar, udah beres. Nah, ini kan saya nggak bayar nih. Kalau nggak bayar udah gini doang. Tapi kalau teman-teman bayar, nanti langsung langsung dapat di email. Nah, kalau kayak gini nggak dapat apa-apa. Nah, tapi kalau tadi di scan terus bayar udah, maka dapat
pemberitahuan di email. Di email itu nanti dapatnya adalah username sama password. Terus dikasih juga buku panduan di emailnya langsung. Nanti tinggal login ya. Di login nanti ada masukin username-nya, password-nya. Udah di dalam tinggal nunggu pemberitahuan selanjutnya gitu ya. Kurang lebih begitu langkah pendaftarannya, nggak terlalu sulit ya, cuma data nama, email, HP, nama sekolah, mau ikut pelajaran apa, beres ya. Kurang lebih seperti itu ya. Terus lomba ini untuk tahun ini itu hanya 2 tahap ya. Kalau tahun sebelumnya ya, kalau kita lihat tahun sebelumnya di bagian sini IRC 2021 itu terdiri dari matematika, fisika, dan dilakukan dalam 3 tahap ya kan, 3 tahap. Nah untuk tahun ini cuma 2 tahap saja. Jadi tahap pertama, kemudian nanti tahap kedua final. Kira-kira begitu mengenai timeline kompetisi mata pelajaran. Nah, untuk kompetisi ide bisnis selanjutnya dilanjutkan oleh Bu Liana. Terima kasih. Silakan Bu Liana. Baik, terima kasih Pak Badrus. Selamat sore ya teman-teman semua. Saya izin share screen sebentar. Oke, kelihatan ya teman-teman semua ya. Oke. Oke, kita sambung. Tadi Pak Badrus sudah jelasin sedikit mengenai kompetisi ide bisnis. Jadi kompetisi ide bisnis ini adalah salah satu juga rangkaian IRC ya. Nah, temanya untuk kompetisi ide bisnis ini adalah Indonesian Youth Business Idea Competition. Ya, jadi memberikan kesempatan bagi anak muda Indonesia yang mau menuangkan idenya, yang mau berinovasi, menciptakan ide yang kreatif. Nah, bisa banget nih mengikuti kompetisi ide bisnis ini. Nah, tujuannya apa sih kita mengadakan kompetisi ide bisnis ini? Jadi diharapkan dengan kompetisi ide bisnis ini kita bisa mengembangkan ya ide bisnis yang kita miliki dapat digunakan untuk memecahkan berbagai macam permasalahan yang dialami oleh masyarakat Indonesia. Tentunya pasti banyak banget permasalahan yang sedang kita alami saat ini di berbagai bidang. Ya, baik itu pendidikan, fashion, ya, makanan, dan banyak lagi bidang-bidang yang lainnya. Nah, berikutnya, untuk kompetisi ide bisnis ini ada beberapa rules dan guideline-nya ya. Tadi Pak Badrus juga udah sempat buka webnya. Nah, di situ juga kurang lebih caranya pendaftarannya sama. Ya, jadi teman-teman bisa register di website irc.wardayaonline.com, bisa di sana. Nah, untuk registration fee-nya di sana sebesar 100.000. Nah, di mana untuk Indonesia Youth Business Idea Competition ini pesertanya adalah untuk junior and senior high school. Jadi kalau teman-teman kelas 12 ataupun kelas 11 ataupun kelas 9 itu boleh dipersilahkan. Ya. Nah, untuk timnya, jadi untuk kompetisi ide bisnis ini maksimum satu tim tiga orang ya, satu tim 3 orang. Tapi kalau teman-teman misalnya nih kesulitan untuk menemukan anggota timnya, saya sendiri boleh nggak Kak? Boleh, dipersilakan. Ya, minimal 1 orang, maksimal 3 orang. Oke, nah untuk bisnis idenya harus technological oriented, jadi harus ada hubungannya dengan teknologi di berbagai bidang. Oke, nah kemudian di sini untuk bisnis idea ini akan teman-teman akan membuat proposal. Nah nanti proposalnya, template-nya seperti apa? Nah ada nanti ya akan diperlihatkan.
Oke, nah satu lagi yang menjadi catatan penting adalah semua proposal ataupun nanti presentasi itu harus di-deliver dalam bahasa Inggris. Oke, nah kenapa harus dalam bahasa Inggris nanti? Akan ada info di next slide ya. Nah, oke. Nah, untuk proposalnya teman-teman bisa upload juga di sama websitenya di irc.wardayaonline.com. Ya, ide bisnisnya harus original ya dari tim ataupun individu dari teman-teman sendiri. Nah, untuk proposal submission-nya akan dinilai ya, kita ada kriterianya. Nah, nanti akan saya sampaikan juga untuk kriterianya seperti apa. Oke, jadi hanya complete application yang akan kita review sesuai dengan template yang sudah kita kasih. Oke, nah terakhir adalah untuk keputusan final jury itu tidak bisa dirubah lagi. Gitu ya. Ini mengenai general rules dan guideline-nya. Oke, nah ini tadi yang sempat saya sampaikan bahwa di dalam proposal nanti yang teman-teman bikin, yang teman-teman submit, nah ada 8 kriteria ini harus tercantum di dalam proposal teman-teman semua. Oke, untuk yang poin nomor 1 saya lewatin dulu, saya loncat ke poin nomor 2 dulu ya. Poin nomor 2 yang harus teman-teman cantumkan adalah mengenai business idea overview-nya. Ya, mengenai produk ataupun jasa yang teman-teman akan buat. Oke. Nah, setelah dapat produk atau jasa yang teman-teman akan buat, nah teman-teman tentukan target customer-nya mau siapa yang akan pakai produk dan jasa teman-teman yang akan teman-teman buat seperti itu. Oke, yang ketiga, nah ini yang ketiga ini poin mengenai problem and solution. Jadi permasalahannya mengenai ide bisnis yang teman-teman bikin, lalu teman-teman cari tahu mengenai solusi dari permasalahan tersebut. Poin yang keempat adalah mengenai target market. Ya, market size-nya, ukuran pasarnya mau seperti apa, termasuk juga segmentasi pasarnya. Teman-teman juga jelaskan di sana. Oke. Yang kelima adalah competitor analysis dari segi persaingan. Ya, teman-teman identifikasi juga secara langsung dan tidak langsung mengenai kompetitor dari produk dan jasa yang akan teman-teman jual, yang akan teman-teman tawarkan. Ya. Yang keenam adalah mengenai produk or service. Nah, yang keenam ini dia mendeskripsikan lebih detailnya mengenai produk, service yang teman-teman tawarkan ya, bagaimana manfaatnya ke pembeli dan bagaimana teman-teman jual nih dengan cara yang unik. Oke. Yang ketujuh adalah sales and marketing plans. Di sini teman-teman detailkan lagi mengenai market target dalam segi demografisnya, permintaannya, dan kemungkinan daya belinya di masyarakat, seperti itu. Ya, termasuk juga mengenai pricing dan marketing strateginya. Oke, yang terakhir ada mengenai financing. Financing ini terkait dengan pembiayaan, ya, production cost. Misalnya nih teman-teman produknya itu ada 1 botol air minum. Nah, untuk bikin 1 botol air minum ini kita mesti mengeluarkan biaya apa aja. Nah, teman-teman cantumkan di sana. Termasuk juga profit margin-nya. Ya, profit margin itu adalah keuntungan yang teman-teman dapatkan dari penjualan produk dan jasanya yang teman-teman ekspektasikan. Oke. Nah, dari poin 2 sampai dengan poin 8 itu teman-teman tarik nih summary-nya. Nah, dimasukinlah di poin yang pertama namanya executive summary. Nah, ini adalah kriteria proposal judgment-nya yang harus tercantum di proposal teman-teman bikin. Seperti itu ya. Oke. Nah, ini mengenai timeline kompetisi ide bisnisnya. Pembukaannya 17 Februari pendaftaran, jadi sekarang lagi dibuka pendaftarannya, silakan teman-teman yang mau daftar. Penutupan pendaftaran dan proposal submission-nya itu tanggal 10 April. Ya, di sini juga ada 3 babak. Ya, ada 3 babak. Ada preliminary round,
ada semifinal round, dan yang terakhir ada final round. Nah, teman-teman boleh catat nih tanggal-tanggal pentingnya, atau teman-teman juga bisa lihat timeline ini di website tadi. Ya. Oke. Nah, terakhir mengenai lomba ide bisnis ini akan ada 3 tahap yang seperti tadi saya sampaikan. Di tahap pertama adalah membuat proposal ya. Nah, dari proposal yang teman-teman submit kita akan pilih di sana mana yang akan memenuhi syarat masuk ke tahap berikutnya. Jadi yang terpilih nanti di babak preliminary round ini adalah 12 peserta terbaik ataupun 12 tim terbaik yang akan kita pilih maju ke babak semifinal round. Ya. Kemudian di babak semifinal round teman-teman akan membuat presentasi PowerPoint dari proposal yang teman-teman bikin. Dan akan dipresentasikan di depan juri. Termasuk juga di sana ada tanya jawabnya. Nah, dari semifinal round ini kita akan pilih 6 peserta terbaik akan maju ke tahap berikutnya. Nah, tahap berikutnya adalah final round. Jadi kalau di final round ini, teman-teman 6 peserta terbaik ini atau 6 tim terbaik ini akan dimentor. Ya, dimentor oleh mentor yang sudah berpengalaman di dunia bisnis. Jadi dari proposal yang teman-teman bikin akan dibimbing untuk direvisi proposalnya, ataupun nanti dari komentar di babak semifinal round dari para dewan juri itu teman-teman juga bisa saring tuh masukan dari para dewan juri dan teman-teman perbaiki proposal teman-teman. Oke, perbaiki proposal teman-teman submit lagi dan bikin PowerPoint lagi sesuai dengan apa yang sudah di-mentor. Nah, teman-teman akan presentasiin lagi. Tapi kali ini perbedaannya adalah presentasinya jurinya adalah dari luar. Ya, kami akan mendatangkan juri tamu dari dosen-dosen luar negeri, yaitu dari Aston University dan Southampton University di England, Inggris. Nah, inilah kenapa proposal dan presentasinya semuanya harus deliver in English. Seperti itu. Ya, jadi menarik nih. Jadi teman-teman juga akan dibimbing nantinya. Untuk yang di tahap final round, untuk yang lolos di tahap final round. Oke, nah Kak, apa sih yang kita dapatkan hadiahnya apa sih dari IRC dan kompetisi ide bisnis ini? Pertama, teman-teman akan mendapatkan e-sertifikat, ya. Kedua, ada cash, ada uang tunai. Oke. Yang ketiga, akan ada beasiswa juga. Kita namakan beasiswa berseri sebesar 3.000 pound sterling dari University of Amsterdam, Belanda, dan Southampton and Aston University dari England. Oke. Dan terakhir, teman-teman juga akan mendapatkan merchandise berupa power bank. Ya, ini untuk semua pemenang IRC dan kompetisi ide bisnis. Oke, menarik ya. Oke. Nah, selanjutnya ini ada testimoni wanita terbaik regional Timur IRC. Saya kembalikan ke Pak Badrus. Silakan Pak Badrus. Oke. Baik, terima kasih Bu Liana yang sudah memaparkan mengenai kompetisi ide bisnisnya ya. Jadi kurang lebih seperti itu mengenai sesi informasi gitu ya, information, baik itu kompetisi mata pelajaran dan kompetisi ide bisnis gitu ya. Untuk mengingat IRC 2021 yang dulu ya, mungkin teman-teman untuk melihat kegiatan tahun lalu kurang lebih begini ya. Semuanya lomba ini dilaksanakan online ya, baik itu yang ide bisnis maupun kompetisi mata pelajaran semuanya berlangsung dalam online gitu. Nah, untuk tahun lalu itu ada pemenang ya, karena kita bagi regional. Tahun lalu untuk regional barat dan regional tengah dan timur, selain kita memilih atau juara-juara yang terbaik, kita juga melihat wanita terbaik gitu ya, para peserta wanita terbaik baik itu regional timur maupun regional
tengah dan regional barat maupun regional tengah dan timur. Nah, di sini ada testimoni gitu ya untuk wanita terbaik dari regional timur, yaitu yang berasal dari NTT. Kita tonton bareng-bareng. Halo, perkenalkan nama saya Meliteres Avelina Angkat. Saya berasal dari Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Di tahun 2021 kemarin, saya meraih medali perak fisika dan menjadi the best female participant di IRC untuk wilayah Indonesia bagian tengah dan timur. Saya sangat tertarik dengan IRC karena selama masa pandemi mengajak kami untuk lebih produktif. Selain itu, saya juga sangat senang dengan IRC karena sebelum Olimpik kemarin kami selalu dikawal dan diberi latihan-latihan soal, sehingga saya menjadi lebih percaya diri dengan persiapan belajar saya menghadapi tesnya. Untuk IRC rating 1-10 saya kasih 10. Oke, kurang lebih seperti itu yang dapat kami sampaikan, baik dari info lomba mata pelajaran dan info lomba atau kompetisi ide bisnis. Jika ada pertanyaan yang pengen disampaikan, dipersilahkan. Oke, Bu Is, dan boleh sambil lihat komen-komen yang ada di Zoom ya. Jadi boleh langsung nanya ke saya ataupun ke Ibu Diana. Dipersilahkan. Oke, saya tanyakan pertanyaan yang pertama. Di sini untuk lomba boleh tidak boleh tidak diikuti ke SMP. Oke. Di sini untuk lomba boleh tidak diikuti anak SMP. Oke, untuk lomba ini kompetisi, baik itu kompetisi, saya menjawab yang kompetisi mata pelajaran terlebih dahulu ya. Untuk kompetisi mata pelajaran itu sebenarnya awalnya gitu soalnya tingkatan itu adalah tingkatan SMA ya, artinya dikhususkan anak-anak SMA. Tapi anak SMP boleh nggak? Boleh sekali ya, dengan catatan anak tersebut siap mengikuti rangkaian lomba ini gitu ya, terus pengen nguji kemampuannya, dipersilahkan. Karena di IRC 2021 juga sang juaranya beberapa juaranya kalau nggak salah 2 orang ya, 2 orang itu merupakan anak SMP. Jadi dipersilahkan mau anak SMP atau mungkin bahkan anak SD pengen ikutan gitu. Dipersilahkan. Itu kalau untuk lomba mengenai yang mata pelajaran. Kalau yang lomba ide bisnis mungkin boleh ada yang jawab. Gimana Bu Diana? Oke, baik. Untuk yang kompetisi lomba ide bisnis, tadi pertanyaannya untuk yang Pertanyaannya adalah boleh nggak sih anak SMP ikut lomba ini? Oke, baik. Jawabannya adalah boleh, dipersilahkan. Untuk lomba kompetisi ide bisnis ini adalah kategorinya junior and senior high school. Ya, SMP bisa, SMA juga bisa. Terbuka buat teman-teman semua. Oke, jadi aman ya Bu ya? Aman, Pak. Oke, pertanyaan selanjutnya Bu, di sini Bu. Saya yang nanya, Ibu yang jawab aja Bu ya. Di sini pertanyaannya adalah boleh diiniin lagi nggak, diulangi lagi langkah pertama yang harus dipersiapkan untuk submit ide proposal gimana? Nah, gimana tuh Bu ceritanya Bu? Oke, baik. Jadi langkah pertama yang perlu teman-teman persiapkan untuk submit proposal adalah teman-teman harus bikin dulu proposalnya.
Jadi teman-teman cari dulu nih, mau lomba ide bisnisnya itu mau apa. Ya. Nah, setelah teman-teman dapat ide, udah dapat ide bisnisnya, nah teman-teman bikin proposalnya sesuai dengan proposal judgment kriteria. Nah, ini template-nya seperti yang Pak Badrus perlihatkan ya di depan layar. Oke. Ini harus 3 nggak Bu yang ini? Enggak. Jadi enggak harus 3, maksimal 1 tim 3 orang. Minimal 1 orang. Oke, 1 orang. Seperti itu. Nah, jadi teman-teman bisa isi mengenai tim membernya. Nah, untuk yang dicantumkan di template proposal ini semuanya sudah sama dengan kriteria proposal judgment. Oke, mungkin Pak Badrus bisa ke bawain lagi. Nah, yang ini tadi saya sampaikan bahwa untuk executive summary teman-teman isinya belakangan aja. Teman-teman lompat aja ke business idea overview dulu. Ya, di sini teman-teman deskripsikan mengenai ide bisnisnya, produknya mau apa, target customer-nya mau seperti apa. Oke, boleh ke bawah lagi Pak Badrus. Nah, ini bagian problem and solution-nya. Kira-kira permasalahannya seperti apa ya dari ide bisnis teman-teman yang tadi teman-teman sampaikan. Ya, ada masalah pasti ada solusi. Oke, selanjutnya dari target marketnya, market size-nya mau ukuran kan kalau ngomongin market size gede banget ya, luas. Nah, itu teman-teman size-nya mau yang Sorry. market size-nya mau yang masuk ke yang mana nih? Nah, selain market size, teman-teman juga dari segi segmentasi pasarnya juga di situ teman-teman cantumkan. Kalau segmentasi pasar kan ruang lingkupnya lebih kecil. Oke, boleh Pak Badrus tolong? Oke. Di ke bawahin lagi. Oke, ini mengenai competition-nya, ya target pembelinya, ya dan competitive advantage-nya. Ini berbicara mengenai kompetitor ya, persaingan. Oke, Pak Badrus boleh? Lagi. Oke, ini. Nah, kalau yang di halaman 9 ini produk dan service yang akan teman-teman tawarkan. Didetailkan lagi, dideskripsikan lagi lebih jelas di sini. Yaitu kan describe the product or service you are offering. Ya, bagaimana benefitnya ke buyer dan bagaimana teman-teman jual nih dengan cara yang unik, yang khusus. Ya, agar produk atau jasa yang teman-teman tawarkan masyarakat tahu nih, oh ada produk seperti ini, ada aplikasi seperti ini. Nah, gitu. Oke, boleh lagi ke bawah. Oke, ini mengenai sales and marketing plans ya, mengenai penjualannya, marketingnya. Ya, termasuk di dalamnya ada mengenai pricing strategi, penentuan harganya. Ya, untuk menarik pembeli. Termasuk juga define marketing strateginya. Terakhir adalah di bagian financing atau pembiayaan. Ya, nah misalnya tadi untuk produk 1 botol minuman. Nah, untuk bikin 1 botol minuman ini teman-teman mengeluarkan cost berapa di sana. Nah, itu teman-teman detailkan di bagian financing ini. Nah, selain ada production cost, teman-teman juga cantumkan mengenai profit margin yang teman-teman ekspektasikan. Ya, keuntungan yang akan teman-teman dapatkan dari penjualan produk atau jasanya. Oke, satu hal lagi, semua proposal dan presentasi harus dibuat dalam bahasa Inggris. Ya, harus dibuat dalam bahasa Inggris. Oke, nah kira-kira itu aja yang perlu teman-teman persiapkan sebelum submit nih proposalnya. Disesuaikan dengan kriteria proposal judgment. Oke, seperti itu Pak Badrus. Oke, mungkin saya nanya dulu nih Bu Liana. Kan saya dari saya dari Kalimantan Barat ya. Kalau saya lihat mungkin kalau di kampung saya itu ada yang namanya buah cempedak, tahu ya cempedak yang mirip nangka, itu biasanya sering dibuang bertebaran di jalan-jalan. Pokoknya nggak suka lah orang sana ya. Nah, terus saya punya ide nih, gimana kalau cempedak itu saya jadiin
keripik cempedak. Kira-kira boleh nggak saya ikutin ide bisnis di sini? Boleh, Oh boleh ya, boleh. kayak gitu ya. Jadi produknya berupa keripik cempedak nih. Nah, teman-teman bisa mungkin ada idenya adalah menjual cempedak ini dengan membuat sebuah aplikasi. Aplikasi. Ya, jadi teman-teman bisa jual keripik tersebut di aplikasi yang teman-teman buat. Nah, itu kan ada kaitannya juga dengan teknologi. Betul. Jadi kita bebas berkreasi di sini ya, bebas mengeluarkan ide apa aja. Ya, tapi yang perlu teman-teman garis bawahi harus ada kaitannya dengan teknologi. Seperti itu. Oke, thank you. Oke, kira-kira ada pertanyaan lagi nggak mau ditanyakan? Boleh langsung melalui chat Zoom ya, teman-teman yang hadir di sini, Bapak Ibu ataupun adik-adik semuanya. Nah, apa ini? Soalnya kayak gimana? Oke, berarti ini pertanyaan tentang ini ya, tentang kompetisi lomba ya, kompetisi lomba mata pelajaran. Jadi tadi sudah dikasih tahu ya, tadi di sini cuma ditampilkan. Sebenarnya di ini juga bisa dilihat, apa? Nah, saya kembali ke sini dulu. Nah di sini ya, di sini saya ulangi lagi bahwa untuk kompetisi mata pelajaran itu ada 2 tahap saja, ya. Tahap penyisihan bisa dibilang gitu, atau tahap 1 dan tahap final atau tahap 2 gitulah ya. Untuk soalnya baik itu matematika, fisika, kimia, dan biologi itu di tahap pertama bentuknya adalah soal pilihan ganda, soal pilihan ganda. Sedangkan pas di final itu baru soalnya adalah soal esai. Kira-kira gitu sih. Nah, sip. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Dipersilahkan. Ya, jadi cara mendaftarnya cukup mudah ya. Tadi kita sudah tunjukkan. Tinggal buka aja web irc.wardayaonline.com gitu ya. Jadi kalau mau ngelihat kompetisi tadi di sini ya, baik itu matematika, biologi, kimia, fisika, bisnis ID di sini ya. Kalau mau lihat template-nya di sini gitu ya. Nah, seterusnya tinggal diotak-atik aja webnya. Gitu. Kalau daftar tinggal langsung ke menu sini, register. Kayak tadi yang dicontohkan, maunya daftar yang mana. Sebenarnya untuk lomba ide bisnis harus berkaitan dengan teknologi, misal dengan aplikasi. Berarti aplikasinya harus dijelaskan secara detail atau sederhana saja. Ya, Pak. Gimana tuh, Bu? Oke, baik. Pertanyaannya adalah harus dijelaskan secara detail atau sederhana aja. Kalau bisa secara detail, mendingan secara detail daripada secara sederhana. Oke, jadi kita lebih dapat gambaran mengenai aplikasi yang teman-teman buat. Ya, lebih bagus lagi kalau misalnya ada prototipenya, ya ada gambarannya mengenai desain aplikasinya. Jadi kita yang baca dapat gambaran juga nih mengenai aplikasinya. Nggak menerawang-nerawang seperti itu. Jadi lebih bagus secara detail. Kira-kira begitu jawabannya. Berarti harus detail ya, Bu ya. Teknologinya nggak harus aplikasi ya, Bu ya? Atau harus wajib aplikasi? Enggak, yang lain juga boleh, yang penting ada kaitannya dengan teknologi. Misalnya siapa tahu kan ada yang pengen bikin mobil-mobilan robot tapi mau dijual, itu kan teknologi nggak sih? Iya, boleh. Kan? Boleh kan ya? Betul. Udah Papa terus cukup idenya jangan di ya mungkin kira-kira jadi tinggal didetailkan lagi aja gitu. Jadi bikin ide semenarik mungkin, detailkan gimana gitu ya teman-teman ya. Betul. Pertanyaan selanjutnya mungkin ada tidak? Untuk yang per tim itu harus per sekolah atau tidak ya? Nah itu gimana? Berarti ide bisnis nih? Enggak sih, enggak harus dari sekolah yang sama. Jadi kalau teman punya temannya yang beda sekolah mau jadiin satu tim boleh, nggak harus dari satu sekolah yang sama. Nah gitu berarti bebas nih. Berarti mau SMP sama SMA mau kolaborasi boleh juga berarti ya? Iya betul. Oke, mantap tuh, keren tuh. Nah
itu bentrok nggak ya antar IRC sama bisnis? Bentrok nggak sih Bu? Jadwalnya Bu? Enggak ya? Enggak sih, Ya tidak. kan? Coba Enggak. kita lihatkan lagi timeline-nya kayak mana ya, kita perlihatkan lagi. Di sini kalau yang kompetisi mata pelajaran itu lombanya di 15 Mei. Sedangkan lomba tahap 2-nya di 26 Juni. Gitulah ya. Ada sebulan lolos misalnya, ya sebulan kita belajar lagi untuk final. Nah, di sini. Sedangkan kalau yang ide bisnis, salah, harusnya di atasnya. Di bawah Pak Padrus. Oh, di bawahnya ya. Oke. Nah, kalau di bisnis ini, ya kan? Di pertamanya di mana Pak? Pas pertama? 14 Pertama Mei. di 14 Mei. Di 14 Mei. Baru ini tadi apa presentasi tadi Iya, bilang? betul, presentasi. Ini presentasi. Nanti di sini presentasi lagi ya? Iya, di final round-nya, 24 Juni. Dari sini ke sini nanti dibimbingkan ya untuk menuju final round berarti ya? Iya, betul. Nah, kayak gitu. Jadi di sini kalau kita lihat jadwalnya pun nggak bentrok. Artinya kalau misalnya saya pengen ikut dua-duanya nih, dipersilahkan kayak gitu. Saya mau ikut ide bisnis karena saking pinternya, mungkin jagonya gitu, mau ikut ide bisnis, ikut yang kompetisi juga, kompetisi mata pelajaran juga boleh berarti. Sip. Itu aja paling, nggak ada. Habis pertanyaannya Luis, saya di Luis ada nggak pertanyaan? Dari saya sih cukup ya, tidak ada. Ya, oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kira-kira seperti itu yang bisa kami sampaikan kayak gitu. Kalau nanti bingung gitu atau pengen mengetahui informasi lebih lanjut tentang IRC, teman-teman bisa gabung langsung di Telegram ya. Telegram kita IRC atau Wardaya Competition maupun Wardaya College Official. Silahkan di-follow, nanti info-infonya ada di situ. Atau bisa juga langsung hubungi admin kita di WA yang udah di chat Zoom ya. Di situ sekretariat Wardaya 0816 95 0875. Gitu. Oh bentar, ada satu lagi ternyata pertanyaan. Pak, mau nanya, dipilih berapa orang untuk pemenangnya ya? Untuk setiap pelajarannya. Oke, untuk setiap pelajarannya di akhir pemenangnya itu diambil, kita kembali lagi sini biar enak. Slide-nya tak tampilkan dulu. Nah, di sini untuk pemenang baik tiap pelajaran kita ambil 3 pemenang saja ya. Pemenang juara 1 bisa bilang juara ya, juara 1, juara 2, juara 3. Tiap regionalnya, jadi di regional barat ada 3 juara di tiap pelajarannya, di tengah dan timur juga ada 3, plus wanita terbaik ya, wanita terbaik di bagian barat maupun wanita terbaik di bagian tengah dan timur, lebih begitu. Sedangkan kalau untuk ke finalnya, kita menyesuaikan ya, menyesuaikan dari jumlah pesertanya kayak gitu. Jadi biasanya kalau kita lihat di tahun lalu dari penyisihan ke final itu kita ambil sekitar 15 sampai 20% dari jumlah peserta tiap mata pelajarannya yang masuk ke final. Nah, untuk informasi itu nanti kita informasikan lebih lanjut kayak gitu. Ya sekitar rentang segitulah ya dari jumlah keseluruhan. Ada dapat email enggak? Yang sudah dapat email? Kalau enggak dapat, mungkin bisa diulang lagi aja. Apa ini maksudnya? Enggak paham seperti ini. Itu pertanyaan sebelum dari pertanyaan yang awal, yang ini tadi ya, yang proses pendaftaran ya. Yang proses pendaftaran dapat email ya. Nanti kalau udah ke register, terus tadi kita masukkan ya, tinggal masukkan data yang tadi kita contohkan, udah diisi, lanjut kemudian nanti langsung dapat email. Nanti kalau misal saya sudah daftar tidak dapat email, nah langsung saja hubungi panitia IRC-nya, gitu ya. Kalau mau menghubungi saya boleh di, bentar saya ketik dulu. Boleh di 0813 28 29 30 94. Boleh langsung ke sini. Saya sudah daftar kok, saya juga dapat email misalnya.
ya, atau boleh juga langsung tanya ke sekretariat Wardaya yang di atas tadi ya, 0816950875, kira-kira seperti itu. Oke, itu aja palingan yang dapat saya sampaikan. Di Bu Is ada pertanyaan lagi yang kelewat? Tidak sih, cukup. Paling buat teman-teman yang mungkin masih bingung mengenai penyusunan proposal, apa aja yang masih dicantumkan di dalam proposal, ya. Nah, teman-teman bisa juga menghubungi saya di 0822 9979 6682. Ya, jadi boleh tanya. Oke, baik. Terima kasih kurang lebih untuk info session hari ini. Sampai di sini saya Badru Syamsi izin undur diri. Ya, jangan lupa daftar ya. Ya, jangan lupa daftar, jangan sampai kelewatan. Untuk informasi yang kurang paham atau kurang ngerti, misal malu nanya di sini, boleh nanya ke panitia IRC. Oke, thank you semuanya. Thank you Pak Badrus. Thank you Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Selamat sore. Selamat sore. Siap, komandanku, saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada Wardaya College. Semoga menjadi college yang top, keren, dan pasti bisa mengedukasi anak-anak muda saat ini dan bisa memberikan sumbangsi ke negara Indonesia. Siap, komandanku, saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada